Assalamualaikum. Kali ini aku membuat ide jualan dari kacang tanah. Ini kacang pedas manis. Dulu waktu baru lulus SMA aku jualan ini ya. Ketika belum kerja, karena ini kan modalnya kecil, jadi siapa aja bisa memulai usaha dengan jualan kacang pedas manis ini. Nah, ini enak banget, alhamdulillah laris manis. Nah, buat kalian yang pengen coba usaha modal kecil, silahkan dicoba ya. Yuk disimak cara membuatnya. Aku gunakan kacang tanah sebanyak 500 gram atau setengah kilo. Untuk bumbu pedas manisnya aku gunakan cabai merah sebanyak 100 gram, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, 200 gram gula pasir, dan 100 ml minyak goreng. Untuk minyak goreng ini khusus untuk yang menumis bumbunya ya. Untuk menggoreng kacangnya itu beda lagi ya. Bacanya nggak ada. Ada Mana? di dalam kamar. Jalan. Ya. Nggak, satu dua. Ini cabenya aku potong pakai tangan. Ini mau aku haluskan bersama bawang putih ya. Untuk menghaluskannya aku menggunakan blender ya. Tambahkan sedikit air. Setelah selesai memblendernya, aku panaskan minyak kurang lebih 200 ml. Ini untuk menggoreng kacangnya ya. Jadi disisihkan dulu tadi bumbu yang udah dihaluskan. Ini untuk banyak minyaknya, maksudnya ini yang penting kacangnya itu tercelup semua dengan minyaknya. Dan untuk menggorengnya ini aku sering aduk-aduk kayak gini. Tujuannya biar kacangnya tidak gosong dan matangnya merata. Oh, apa, Dek? Nah, ini kacangnya udah matang ya. Saatnya untuk diangkat. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini untuk numisnya nggak usah pakai minyak dulu karena tadi waktu memblendernya itu ditambahkan air ya. Jadi ini ditumis tanpa minyak biar kadar airnya berkurang dulu. Kemudian aku masukkan garam, ini supaya garamnya mudah larut karena bumbunya masih mengandung cukup banyak air, jadi garamnya cepat larutnya ya. Nah, setelah airnya menyusut, ini baru ditambahkan minyaknya ya. Kemudian lalu aku masukkan gula pasir. Lalu diaduk-aduk, dimasak sampai bumbunya tanak ya. Karena ini bumbunya udah masuk semua, jadi ini dimasak sampai kadar airnya benar-benar hilang. Karena kalau masih ada kadar airnya, nanti takutnya kacangnya jadi amem atau melempem gitu ya. Biasanya hal yang paling sulit itu adalah memastikan bumbunya itu udah benar-benar tidak ada kadar airnya, tidak terlalu matang, dan sudah tidak ada kadar airnya. Karena kalau terlalu matang juga nanti takutnya bumbunya jadi mengeras, jadi susah untuk mencampurkan dengan kacangnya. Ciri-ciri bumbu yang sudah tidak ada kadar airnya dan sudah bisa dimasukkan kacangnya itu adalah gelembung-gelembungnya tuh bener-bener rata, kemudian bumbunya juga sudah mengental ya. Jadi nanti disimak aja sampai selesai videonya supaya tidak gagal.
Nah, seperti ini ya tekstur bumbu yang sudah pas untuk dimasukkan kacangnya. Ini mengental dan gelembungnya tuh bener-bener rata kayak gitu ya. Seperti ini, agak warnanya tuh agak sedikit berubah. Oke, ini aku masukkan untuk kacangnya. Kemudian lalu diaduk-aduk. Oh ya, saat mengaduk ini jangan lupa dimatikan api kompornya ya, supaya proses memasaknya itu terhenti. Aduk sampai bumbunya semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya. Ini aku mau membungkus pakai plastik ukuran 7x10. Saran aku, kalian gunakan plastik yang lebih kecil lagi supaya hasilnya lebih banyak. Lebih bagus gunakan plastik ukuran 5x8 ya. Masukkan kacang sedikit demi sedikit. Nah, ratakan kalau sudah di plastik kayak gini supaya hasilnya lebih cantik ya. Untuk membungkusnya ini jangan pas lagi panas gitu ya. Tunggu sampai agak dingin, masih sedikit hangat tidak apa-apa. Jadi kalau masih panas itu takutnya nanti ada uapnya yang terjebak. Jadi nanti menyebabkan kacangnya jadi amam atau melempam ya. Supaya takarannya pas, ini aku timbang beratnya sebanyak 25 gram. Kalau dulu waktu tamat SMA belum punya timbangan, jadi aku kira-kira aja ya. Untuk mengambil kacangnya harus sedikit hati-hati supaya tidak ada yang terkelupas kulitnya. Karena kalau banyak yang terkelupas kulitnya jadinya nanti nggak cantik ya kacangnya. Supaya lebih mudah, kalian juga bisa gunakan plastik seperti ini ya. Ini ukuran 6x10 atau bisa juga gunakan ukuran 5x10. Dulu zaman aku waktu tamat SMA jualan kacang ini belum ada, masih jarang sih ya jualan plastik kayak gini. Jadi aku gunakan plastik yang panjang yang digulung itu. Lebih banyak isinya, lebih awet juga. Juga lebih mahal sih harganya. Nah, untuk kacang pedas yang tidak pakai plastik klip, ini aku mau gunakan lilin untuk menutup bagian atasnya. Pastikan bahwa kacangnya tuh udah benar-benar dingin saat ditutup supaya kacangnya tidak amam atau melempem ya. Kalau tadi pas membungkusnya boleh sih pas masih hangat, tapi ketika sudah ditutup rapat, dia harus sudah benar-benar dingin. Nah, ini dia hasilnya. Ini dapat 34 bungkus dengan berat per bungkusnya sebanyak 25 gram. Untuk harga jualnya silahkan disesuaikan dengan modalnya ya. Ini bisa dijual eceran atau bisa dijual per box ya. Untuk jual per boxnya kalian bisa gunakan tin wall ukuran 650 ml. Ini bisa diisi per boxnya sebanyak 10 bungkus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Silahkan dicoba resepnya buat jualan. Ini enak banget. Semoga aja laris manis ya. Sampai ketemu insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum.